Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat sudut keliling. Nah, sifat sudut keliling yang menghadap pada diameter. Nah, yang pertama ya, perhatikan ini gambar sebuah lingkaran, pusatnya di titik O. Ya, ini titik O, maaf ini agak kecoret. Ini titik pusat lingkarannya diberi nama titik O. Kemudian titik A, titik B, dan titik C terletak pada keliling lingkaran. Nah, AB adalah diameter. Ya, jadi AB ini diameter. Kita tulis dulu. AB diameter, ya. Kemudian sudut ACB. Sudut ACB ini merupakan sudut, titik sudutnya di titik C pada keliling lingkaran. Jari-jarinya C, A, dan CB merupakan tali busur. Berarti sudut ACB adalah sudut keliling. Sudut ACB adalah sudut keliling. Nah, sekarang sudut ACB ini merupakan sudut keliling yang menghadap pada busur AB, ya kan? Nah, busur AB ini merupakan busur setengah lingkaran. Ini kan diameter ya, berarti busur sudut ACB merupakan sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran, yaitu busur AB. Nah, sudut pusat yang menghadap pada busur AB adalah sudut AOB. Kebetulan sudutnya ini merupakan sudut lurus, ya kan? Sudut lurus ini karena kaki sudutnya OA dan OB ini membentuk garis lurus. Berarti ini sudut AOB adalah sudut pusat. Nah, kedua sudut ini sama-sama menghadap pada busur AB. Ya. Nah, kemudian sudut AOB ini besarnya kita tentunya tahu, ya toh? Karena merupakan sudut lurus, berarti sudut AOB besar, nih lambang besar ya. Sudut AOB adalah 180 derajat karena merupakan sudut lurus. Ya. Nah, karena sudut ACB dan sudut AOB masing-masing merupakan sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama, maka berlaku rumus besarnya sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Berarti sudut ACB sama dengan setengah kali besarnya sudut pusat, yaitu sudut AOB. Berarti sama dengan setengah kali, nah sudut AOB ini kan besarnya 180 derajat, berarti sama dengan 90 derajat. Ya, berarti sudut ACB besarnya 90 derajat atau merupakan sudut siku, ya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada titik D, nah ini ada titik D ya. Nah, kemudian kita gambar tali busur BD dan kita gambar tali busur AD. Nah, maka kita dapatkan sudut keliling ADB ya. Nah, sudut ADB. Nah, kita tahu bahwa tanpa kita tulis seperti ini ya, kita lihat saja sudut ADB, titik sudutnya pada keliling lingkaran. Kaki sudutnya DB dan DA merupakan tali busur. Nah, sudut ADB ini menghadap pada busur AB. Ini juga merupakan busur setengah lingkaran ya. Berarti sudut pusatnya adalah AOB juga. Nah, berarti sama dengan setengah kali sudut pusatnya juga sudut AOB. Maaf ini. Sudut AOB. Sini ya. Sudut AOB. Berarti sama dengan
setengah kali, nah kalau ini 180 ini sama kan, karena sama-sama sudut lurus, berarti 180 derajat sama dengan 90 derajat. Ya. Nah, misalnya di sini ada titik E. Ya, kemudian kita buat tali busur AE dan tali busur EB. Nah, berarti kita bisa menghitung juga besarnya sudut AEB. Ya, sudut AEB ini juga merupakan sudut keliling yang menghadap pada busur AB. Busur AB sudut pusatnya adalah sudut AOB. Berarti sudut AEB juga sama dengan setengah kali besar sudut AOB. Berarti sama dengan setengah kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa sudut ACB, sudut ADB dan sudut AEB besarnya sama. Kita lihat sudut ACB 90 derajat, sudut ADB juga 90 derajat atau siku-siku, sudut AEB juga 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan sudut ACB ini menghadap pada diameter AB atau menghadap pada busur setengah lingkaran. Nah, kita lihat saja dari diameternya saja. Sudut ACB ini merupakan sudut keliling yang menghadap pada diameter AB. Siku-siku. Sudut ADB juga demikian, menghadap pada diameter AB. Siku-siku. Sudut AEB juga menghadap pada diameter AB. Siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana? Ya. Nah, sudut keliling yang menghadap pada diameter besarnya sama dengan sudut siku-siku atau 90 derajat ya. Sudut keliling yang menghadap pada diameter besarnya 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Diingat-ingat ya, kalau ada sudut keliling yang menghadap pada diameter atau menghadap pada busur setengah lingkaran, besarnya sama dengan 90 derajat. Kita lanjutkan sekarang, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Sekarang perhatikan di sini, kita tahu bahwa sudut AOB ini titik sudutnya pada pusat lingkaran, berarti merupakan sudut pusat. Kita tulis dulu, sudut AOB adalah sudut pusat. Ya. Nah, sudut pusat ini menghadap pada busur AB. Menghadap busur AB. Nah, sekarang kalau misalnya di sini ada titik C, kita buat tali busur AC dan tali busur CB, maka kita dapatkan sudut ini, yaitu sudut keliling ACB. Nah, sudut keliling ACB ini menghadap pada busur AB, berarti berlaku rumus sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat, berarti setengah kali sudut pusatnya adalah sudut AOB, gitu kan? Nah, sekarang, karena sudut AOB tidak diketahui, maka kita biarkan dalam bentuk seperti itu. Sekarang kalau misalnya di sini ada titik E, kita hubungkan titik E ke titik A.
terdapat tali busur EA dan titik E kita hubungkan dengan titik B. Kita dapatkan tali busur EB. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut ini, yaitu sudut AEB, merupakan sudut keliling. Sudut AEB adalah sudut keliling yang menghadap pada busur AB. Ya. Nah, berarti berlaku rumus sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat, berarti setengah kali sudut AOB, karena menghadap pada busur yang sama, yaitu sudut busur AB, ya. Kemudian kalau di sini ada titik F, ya. Kemudian titik F kita hubungkan ke titik A. Kita dapatkan tali busur FA, dan juga kita hubungkan ke titik B. Tali busur FB, dan sudut yang terbentuk adalah sudut AFB ini. Juga merupakan sudut keliling. Kita tulis sudut AFB ini merupakan sudut keliling kan? Nah, menghadap pada busur AB, ya kan? Busur yang dihadapi adalah busur AB. Berarti sama juga dengan setengah kali besarnya sudut AOB. Nah, ternyata ya, ketiga sudut keliling ini besarnya bagaimana? Setengah kali sudut AOB, setengah kali sudut AOB, setengah kali sudut AOB. Sama kan? Berarti di sini besarnya sudut ACB sama dengan besarnya sudut AEB, maaf ini sama besarnya dengan sudut AEB sama dengan besarnya sudut AFB, yaitu setengah kali sudut AOB. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini, ketiga sudut ini itu menghadap pada busur yang sama. Jadi kesimpulannya kira-kira bagaimana? Ya, sudut ACB, sudut AEB, dan sudut AFB merupakan sudut-sudut keliling yang menghadap pada busur AB, besarnya sama. Jadi kalau begitu kesimpulannya sudut-sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama besarnya sama, pasti itu ya. Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, ya, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama besarnya sama. Ya, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama besarnya sama. Kita lanjutkan sekarang ke soal. Soal yang pertama, perhatikan di sini. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, DE adalah diameter. Kemudian di sini ada titik F, ED adalah tali busur, FE juga tali busur, ya. DE adalah diameter. Jika besar sudut DEF 60 derajat, tentukan besar sudut EDF. DEF, sudut DEF berarti titik sudutnya adalah titik E, kaki sudutnya ED dan EF, berarti sudutnya ini. DEF besarnya 60 derajat. Tentukan besar sudut EDF. Sudut EDF, titik sudutnya berarti di titik D, ini yang ditanyakan. Ya. Nah, maka bagaimana cara menghitung besarnya sudut EDF? Nah, di sini ada sudut EFD, ini sudut keliling kan, menghadap pada diameter. Sudut keliling yang menghadap pada diameter besarnya sama dengan sudut siku-siku, ya kan? Nah, berarti untuk menentukan besarnya sudut EDF,
Nah, kita pakai rumus ya. Ini ada segitiga DEF, sudut E 60 derajat, sudut F 90 derajat, sudut D kita hitung. Maka kita memakai jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi untuk menentukan besarnya sudut yang ditanyakan itu adalah 180 dikurangi jumlah dari dua sudut yang diketahui adalah 60 dan 90 derajat. Sama dengan 180 dikurangi ini 150 derajat, maka sama dengan 30 derajat. Begitu ya, mudah kan? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, titik K, titik L, dan titik M terletak pada keliling lingkaran. Ini sudut LKM X derajat, sudut KML 3X derajat. Yang ditentukan ini di KM diketahui diameter ya. Tentukan A nilai X. Nah, untuk menentukan nilai X ya, berarti kita gunakan segitiga KLM. Nah, jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat, berarti 3X derajat ditambah ini ya, sudut ini dulu boleh. 3X derajat ditambah X derajat ditambah sudut ini. Nah, sudut KLM itu adalah sudut keliling yang menghadap pada diameter, berarti sama dengan sudut siku-siku. Berarti tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Ini sejenis, berarti 3X tambah 3X adalah 4X, satuannya derajat, sama dengan 180 derajat, 90 dari kiri pindah ke kanan menjadi min 90 derajat. Maka 4X sama dengan 180 dikurangi 90 adalah 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat dibagi 4. Entah 90 dibagi 2, 45 bagi 2 lagi, berarti 22,5 derajat. Temu nilai X ya. Sekarang yang B. Nah, ini yang A ya. Sekarang yang B. Tentukan besar sudut LKM. Nah, besar sudut LKM. LKM itu tadi besarnya dinyatakan dalam X, berarti sama dengan X derajat. X-nya tadi ketemu yaitu 22,5 derajat. Berarti sudut LKM adalah 22,5 derajat. Kemudian yang C, besar sudut KML. KML berarti sudutnya ini. Besar sudut KML. Pada gambar tertulis 3X derajat. Berarti sama dengan 3 kali X-nya diganti dengan 22,5 derajat. Nah, sekarang kita hitung 22,5 dikalikan dengan 3. 15, 1, 6, 7, kemudian 6. Betul ya? Berarti 1 angka di belakang koma. Berarti 67,5. 67,5 derajat. Begitu ya. Mudah kan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Sebuah lingkaran pusatnya di titik O, titik P, titik Q, R, dan S pada kelilingnya. Kemudian PQ tali busur, QS tali busur, PR tali busur, QRS juga tali busur. Tali busur PR dan tali busur SQ berpotongan di titik T. Ya. Nah, jika besar sudut PRS 70 derajat, PRS berarti ini 70 derajat. Ya. Besar sudut PTQ 42 derajat.
PTQ, berarti ini 42 derajat. Tentukan A besar sudut PQS. Besar sudut PQS. Nah, PQS ini merupakan sudut keliling yang menghadap pada busur PS. Kita cari sudut keliling yang juga menghadap pada busur PS, yaitu sudut PRS. Berarti besarnya sudut PQS sama dengan besarnya sudut PRS, ya kan? Nah, mengapa sama? Karena ini merupakan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Alasannya sama karena merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan berapa? Sudut PRS tadi diketahui yaitu 70 derajat. Begitu ya. Sekarang yang B. Besar sudut QPR. Nah, sudut QPR, sudutnya ini. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya sudut QPR? Ya, QPR. Nah, sekarang sudut QPR, caranya bagaimana? Nah, PQS itu kan 70. PQS 70, ini 70 kan? Nah, ini 70, tadi sudah ketemu. Maka untuk menentukan besar sudut QPR ya, itu kita gunakan segitiga QPT. Jumlah sudut dalamnya 180. Ini 70, ini 42, maka ini bisa kita hitung dengan cara 180 derajat dikurangi 70 plus 42 derajat sama dengan 180 dikurangi 70 plus 42, 112 derajat sama dengan 68 derajat. Begitu ya. Sekarang yang C. Besar sudut QSR. Besar sudut QSR. Nah, kita lihat gambarnya. QSR berarti sudutnya ini. Nah, sudut QSR ini merupakan sudut keliling yang menghadap pada busur RQ. Nah, kita lihat sudut keliling yang juga menghadap busur RQ, yaitu sudut QPR. Berarti besarnya sudut QRS sama dengan besarnya sudut apa tadi? QSR sama dengan QPR. QPR ini kenapa sama? Karena merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Ya, ini sekarang sudut QPR tadi sudah kita hitung pada jawaban B. Berarti besarnya sudut QRS sama dengan 68 derajat. Begitu ya, mudah kan ya? Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.